Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prandio. Saya dari Prodi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saat ini saya berkesempatan untuk dapat menyampaikan materi tentang hukum dan filsafat keadilan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum. Apa itu hukum? Hukum menurut Thomas Hobbes yaitu mengatakan bahwa hukum adalah tatanan dari mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dengan pemerintah yang memaksakan pemerintahnya terhadap orang lain. Kemudian menurut John Austin menyatakan bahwa peraturan atau hukum adalah yang dirancang untuk dibuat untuk memberikan pedoman kepada makhluk berakal yang juga memiliki hak atas mereka. Yang kedua, yaitu filsafat keadilan, yaitu ada dua pembahasan mengenai filsafat keadilan, yaitu filsafat dan keadilan. Filsafat adalah cara berpikir dengan karakteristik yang eksklusif dan secara mendalam. Mengenai keadilan tersendiri, maka perlu adanya cara yang berpikir yang mendalam bagi kita mahasiswa hukum. Maka kaitannya filsafat adalah cara untuk menganalisis mengenai keadilan itu. Untuk itu, ada dua perspektif keadilan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu teori keadilan dalam filsafat. Yaitu ada tiga teori yang terkenal, yaitu para filsuf, yaitu teori Aristoteles maksud kami, Plato dan John Rawls. Salah satu yang kita lihat teori keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa menurut dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice, Rawls mengungkapkan bahwa teori keadilan sosial adalah prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Sifat atau tujuan dari prinsip perbedaan berarti bahwa perbedaan ekonomi dan sosial harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat bagi yang paling tidak beruntung. Menurut Rawls, situasi yang tidak setara harus diselesaikan sedemikian rupa sehingga konsekuensinya sangat menguntungkan warga negara yang lebih lemah. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama hidup, maksudnya kesempatan yang sama dalam hidup. Menurut pedoman ini, semua perbedaan antara manusia atas dasar ras, warna kulit, kepercayaan, dan perbedaan mendasar lainnya harus disangkal atau harus kita hilangkan. Kemudian keadilan perspektif Islam. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 135 tentang keadilan dalam persaksian contohnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu manfaatnya. Dalam ayat ini juga dipahami berkaitan dengan hukum bahwa prinsip keadilan adalah membela kesaksian demi Allah. Dengan mengedepankan keadilan dalam kesaksian, orang yang disengketakan tidak akan dituntut atas kesaksian yang tidak adil. Kemudian dalam Islam, yaitu ilmuwan muslim, salah satunya menurut Ar-Razi, yang menyatakan bahwa keadilan yaitu memperjuangkan standar keadilan itu sendiri, melaksanakan penerapan standar tersebut berupa kebaikan tertinggi yang berupa kesederhanaan, kasih dan sayang, kebajikan yang universal, mencari yang baik untuk semua. Maka dari berbagai teori mengenai keadilan di atas, sebagian besar menyatakan bahwa keadilan adalah kesamaan hak tanpa melihat dari segi manapun, baik itu dalam bentuk pemerintah atau negara maupun dalam segi kehidupan masyarakat kecil atau manusia satu dengan manusia lainnya. Untuk itu, jika hukum menjalankan prinsip-prinsip keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan didapatkan rasa puas bagi pencari keadilan dalam hukum. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum dan filsafat keadilan melalui dua perspektif, yaitu
dari teori keadilan para filsuf, kemudian teori keadilan menurut Al-Quran atau menurut syariat Islam yang terdiri dari Al-Quran dan para filsuf Islam tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.